Halo amigos parantos, kumaha mangos, balik lagi di Gayakin Movie sama Mimin yang akan melanjutkan part ketiga dari serial Magi Labyrinth of Magic yang kali ini akan menceritakan petualangan Aladin di kota Balbad. Bagaimanakah keseruannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part dimulai oleh Aladin dan Morgiana yang sedang menuju kota Balbad, di mana di sini Morgiana berterima kasih pada Aladin yang udah membebaskannya dari status budak. Nggak lama mereka bertemu seorang pria aneh yang sama sekali nggak berpakaian, karena katanya ia udah dirampok saat dirinya sedang nggak sadarkan diri karena mabuk. Pria itu mengenalkan dirinya yang bernama Sin, hingga akhirnya ia bersama Aladin dan Morgiana pun pergi bersama-sama ke kota Balbad yang indah. Sin sepertinya banyak mengetahui tentang kota itu, bahkan sampai tahu jika Balbad sedang kacau semenjak kematian raja yang sebelumnya. Ia pun lalu menunjukkan hotel yang aman untuk Aladin dan Morgiana dan berkata dirinya yang akan membayar uang sewanya selama kedua anak itu menginap di sana. Di dalam hotel itu ternyata udah ada dua orang lain teman dari Sin, di mana salah satunya merupakan ras Vanali sama seperti Morgiana. Setelah Sin meninggalkan Aladin dan Morgiana, di sini akhirnya terbongkar jika Sin gak lain adalah Sinbad, seorang raja dari Sindria. Sinbad datang ke sana untuk meminta sang raja baru membuka jalur perdagangan laut antara negeri Sindria dan kota Balbad. Namun sang raja bilang saat ini ia sedang sibuk mengurusi komplotan perampok yang dijuluki komplotan kabut, di mana kelompok itu menggunakan sihir aneh, bahkan sebelumnya udah berhasil membobol ruang harta kerajaan. Walau begitu, kelompok ini hanya mencuri dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan orang-orang kaya, dan kemudian membagikan harta-harta itu pada yang membutuhkan sampai rakyat kecil menjuluki mereka sebagai pahlawan. Di lain sisi, Aladin dan Morgiana juga sedang diceritakan hal yang sama oleh pelayan hotel, hingga yang mengejutkan pelayan itu bilang, komplotan kabut kini punya pemimpin baru yang gak lain adalah Alibaba. Walau Aladin mengira hanya namanya aja yang sama karena Alibaba yang ia kenal gak mungkin jadi pemimpin dari kelompok perampok. Sementara itu, Sinbad yang ingin membuka jalur perdagangan berkata ia akan membantu menyelesaikan masalah komplotan kabut tersebut. Setelahnya, Sinbad mengajak Aladin dan Morgiana makan bersama, dan di sini ia mengenalkan dua anak buahnya yang bernama Jafar dan Masrur. Bahkan memberitahu Morgiana jika Masrur adalah seorang Vanali sepertinya. Aladin lalu menunjukkan Ugo pada Sinbad, membuat sang raja Sindria tahu jika Aladin adalah seorang magi. Karena itu, Sinbad pun mengenalkan jati diri dia yang sebenarnya, di mana Sinbad adalah seorang petualang terkenal yang udah mengarungi 7 samudra dan menyelesaikan 7 dongeon, membuatnya dikenal sebagai Sinbad, tuan dari ketujuh jin dan penguasa 7 lautan. Sinbad juga memberitahu Aladin perbedaan magi dan manusia biasa yang bisa menguasai jin, di mana manusia biasa hanya bisa mengeluarkan energi sihir jin yang disebut magoi dalam jumlah terbatas, karena mereka hanya bisa menggunakan ruh yang ada dalam dirinya sendiri. Sementara magi bisa menggunakan magoi yang gak terbatas karena bisa menggunakan energi ruh yang ada di sekitarnya. Sinbad pun lalu meminta bantuan Aladin untuk membantunya membasmi kelompok perampok kabut, karena ternyata ketujuh wadah yang berisi jinnya udah dicuri saat Sinbad sedang mabuk dan bertemu dengan Aladin di hutan tadi. Morgiana setuju membantu karena dengan musnahnya kelompok perampok itu, jalur pelayaran bisa kembali dibuka dan memungkinkan dirinya bisa pulang ke benua gelap. Dan selain itu, sebagai syarat setelah misi mereka berhasil, ia meminta Sinbad membantu mencari Alibaba yang sedang mereka cari. Malam harinya, kelompok Sinbad dan beberapa tentara kerajaan pun menjaga di depan rumah seorang pedagang kaya yang disinyalir akan jadi target pencurian kelompok kabut berikutnya. Jafar, Aladin, dan Morgiana menjaga dari kejauhan, sementara Sinbad dan Masrur berkeliling di sekitar rumah pedagang kaya tersebut. Di sana, Sinbad melihat banyak penduduk miskin kelaparan, sementara para bangsawan semakin kaya karena menarik pajak tinggi dari para penduduk tersebut. Namun walau tahu pihak kerajaan udah keterlaluan, Sinbad tetap ingin mengalahkan kelompok perampok kabut karena ia ingin membuka jalur perdagangan. Sementara itu, di sisi lain, kabut berwarna merah muda muncul, membuat para prajurit terkena ilusi dan bertarung satu sama lain. Aladin dan Morgiana yang berhasil naik ke atap diberitahu Jafar jika sepertinya kabut itu bukanlah buatan manusia. Dan bener aja, karena kabut itu berasal dari kekuatan pedang salah satu anggota perampok yang bernama Zainab.
Sementara satu anggota lagi yang bernama Hasan punya pedang lain yang bisa menghancurkan dinding hanya dengan sekali goresan aja. Hebatnya, saat kelompok itu akan mulai bergerak, Jafar mengikat sebagian besar dari mereka dengan kemampuannya. Sialnya, saat Jafar turun ke hadapan para perampok, kemudian ada kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya, membuat Jafar nggak bisa bergerak, di mana kabut itu berasal dari kekuatan pedang seorang anggota perampok lagi yang bernama Qasim. Morgiana pun lalu membantu dan langsung menyerang para perampok, walau ia juga kemudian malah tertangkap oleh si Qasim. Namun Aladin lalu datang bersama Ugo untuk mencegah para perampok mencuri di rumah sang pedagang kaya. Walau yang mengejutkan, pemimpin perampok itu lalu membuka sorbannya dan bener aja karena Alibaba lah yang ada di balik pergerakan kelompok tersebut. Aladin pun akhirnya kembali memasukkan Ugo dan berkata kalau ia ke sana untuk mencari Alibaba dan ingin mengajaknya berkeliling dunia bersama. Namun Alibaba melewati Aladin begitu aja dan berkata ia nggak bisa melakukannya. Nggak lama, para tentara kerajaan pun mulai berdatangan membuat Alibaba harus mengeluarkan kekuatan Magoi dari Amon di mana ia bisa menciptakan api yang sangat besar. Setelah kejadian itu, kelompok kabut pun kembali ke markas dan didatangi mantan ketua perampok yang di part sebelumnya udah dihancurkan oleh Morgiana dan Aladin. Mereka ingin bergabung, namun Alibaba mengingatkan kalau kelompok berkabut adalah pencuri kesatria yang berjuang demi daerah kumuh dan jika keluar dari jalur itu maka mereka akan dihabisi. Setelahnya, Alibaba pun bertanya pada Qasim kenapa mereka akhir-akhir ini menerima banyak sekali anggota yang nggak dikenal. Yang Qasim bilang itu mau nggak mau dilakukan karena mereka nggak punya pilihan lain selain melawan para tentara kerajaan. Di sini kita akan ditunjukkan jika Alibaba sangat dicintai oleh anak-anak di daerah itu berkat perjuangannya. Qasim juga membongkar jika ia dan Alibaba dulunya sama-sama besar di daerah kumuh itu dan harus berjuang demi anak-anak agar nggak bernasib sama dengan salah satu teman mereka dulu yang bernama Maryam. Oleh karena itu, Qasim mengingatkan agar Alibaba nggak meninggalkannya lagi. Alibaba pun pulang untuk beristirahat, namun gak diduga Morgiana bisa menemukannya karena gadis itu punya indera penciuman yang sangat tajam. Morgiana langsung menggendong Alibaba untuk membawanya ke tempat Aladin berada. Sementara di sisi lain akhirnya terbongkar jika yang mencuri barang-barang milik Sinbad di hutan gak lain adalah perbuatan mantan ketua perampok yang kelompoknya udah dihancurkan oleh Morgiana dan juga Aladin. Balik lagi pada Morgiana yang benar-benar membawa Alibaba ke hadapan Aladin. Aladin langsung bertanya alasan kenapa Alibaba bergabung dengan kelompok kabut. Yang Alibaba bilang ia melakukan itu demi Qasim, di mana Qasim adalah sahabatnya sejak kecil dan pemimpin dari kelompok kabut yang sebenarnya. Alibaba dan Qasim dulunya sama-sama dibesarkan di daerah kumuh dan selalu bermain bersama. Alibaba tinggal di daerah itu bersama ibu yang sangat menyayanginya, berbeda dengan Qasim yang tinggal dengan ayahnya di mana sang ayah yang kasar selalu memukuli si Qasim. Qasim juga memiliki seorang adik bernama Maryam yang sama-sama sering dipukuli oleh sang ayah. Walau begitu, ayah Qasim dan Miriam gak lama tiba-tiba menghilang membuat kakak beradik itu dirawat oleh ibu si Alibaba. Mereka sangat bahagia walau nggak berlangsung lama karena ibu Alibaba kemudian meninggal karena sebuah penyakit. Tanpa orang tua, ketiga anak itu pun bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tapi karena pendapatan mereka nggak cukup, Qasim akhirnya membentuk sebuah kelompok pencuri. Walau begitu, Qasim dulunya nggak mengizinkan Alibaba bergabung dan menjadi penjahat sepertinya. Hingga di suatu hari, Raja Balbat terdahulu tiba-tiba datang ke daerah kumuh dan yang mengejutkan ia datang mencari Alibaba yang ternyata adalah putranya walau Alibaba terlahir dari seorang ibu yang dulunya hanya seorang pelayan istana. Mengetahui Alibaba adalah anak raja, Qasim mengusirnya membuat si Alibaba marah karena mengira Qasim akan mempertahankan pertemanan mereka. Dengan rasa kecewa, Alibaba pun pergi ke istana dan sejak hari itu kehidupannya mulai berubah layaknya seorang pangeran. Setelah 3 tahun di istana, suatu malam Alibaba menyelinap ke daerah kumuh karena ingin mengenang masa lalunya. Namun yang mengejutkan saat itu daerah kumuh udah dibersihkan dan nggak terlihat seorang pun di sana. Alibaba terus mencari hingga akhirnya ia kembali bertemu dengan Qasim. Kedua sahabat lama itu pun minum bersama di sebuah bar yang Qasim bilang penduduk daerah kumuh udah diusir dari Balbat dan kini tinggal di luar kerajaan. Tanpa curiga pada Qasim, Alibaba memberitahu jika ia bisa menyelinap keluar istana melalui sebuah terowongan rahasia hingga saat ia kembali, Qasim menyuruh seseorang untuk membuntuti si Alibaba. Suatu hari Alibaba dipanggil oleh ayahnya yang sedang sakit keras di mana sang raja sebenarnya ingin menjadikan Alibaba sebagai penggantinya karena sang putra mahkota yang bernama Ahmad adalah seorang anak yang pemalas. Nggak lama Alibaba mendengar suara keributan di luar dan saat memeriksanya itu merupakan perbuatan Qasim dan kelompoknya yang sedang mencuri di dalam istana.
Alibaba pun dibuat pingsan sementara sebelum meninggalkan istana, Qasim membakar gudang penyimpanan harta kerajaan. Sedihnya saat Alibaba tersadar sang raja udah meninggal dunia membuat Alibaba yang merasa bersalah akhirnya meninggalkan istana. Alibaba yang sedang bercerita nggak sadar saat itu Sinbad dan anak buahnya sedang menguping pembicaraan mereka. Morgiana lalu bertanya jika Qasim dulu udah mengkhianatinya, kenapa kini Alibaba mau kembali bergabung dengan pria itu. Alibaba pun kembali bercerita jika setelah petualangannya dengan Aladin di kota Kisan, ia berencana melihat kampung halamannya, namun saat sampai di Balbad, kota itu udah dipenuhi daerah kumuh yang bahkan lebih parah dari sebelumnya. Alibaba bertanya pada seorang penduduk yang katanya keadaan kota semakin parah setelah sang raja meninggal. Alibaba lalu pergi ke dermaga dan gak sengaja bertemu Qasim yang sedang merampok kapal milik seorang pedagang kaya. Alibaba ka? Qasim pun mengajak Alibaba ke makam Maryam dan akhirnya jujur jika dulu saat Alibaba pindah ke istana, daerah kumuh terjangkit sebuah pandemi penyakit mematikan. Bukannya menolong, pihak kerajaan malah mengisolasi daerah kumuh membuat korban berjatuhan termasuk Maryam. Bahkan parahnya setelah pandemi itu menghilang, kerajaan malah membakar seluruh daerah kumuh. Untuk membalas dendam, makanya Qasim selalu mencuri dari kerajaan dan para bangsawan walau Alibaba bilang itu melanggar hukum. Karena itu, Qasim meminta sang pangeran bergabung dan menjadi pemimpin baru mereka karena katanya jika ada pangeran dalam kelompok mereka, para perampok itu nggak bisa disebut penjahat lagi. Alibaba bersedia membantu karena suatu saat ia berencana membuka identitasnya di hadapan Ahmad dan berbicara dengan raja baru itu agar kekacauan di Balbad nggak terjadi lagi. Namun Aladin mengingatkan jika Ahmad nggak mau menuruti Alibaba maka akan terjadi hal menyedihkan yaitu perang di kota Balbad. Mendengar itu, Alibaba auto panik dan malah mengusir Aladin dan Morgiana keluar dari Balbad yang sedang kacau. Namun Aladin bilang ia akan membantu sahabatnya itu untuk memikirkan jalan keluarnya. Sialnya, keberadaan mereka ternyata udah diketahui Qasim dan kelompoknya yang datang untuk menjemput si Alibaba. Nggak hanya itu aja, karena kelompok kabut juga datang untuk menculik Sinbad sang raja Sindria. Sinbad langsung menghadapi Hasan dan di sini walau tanpa kekuatan jinnya, Sinbad bisa melukai Hasan hanya dengan sekali pukulan aja. Sementara itu, si Alibaba yang ingin kabur bersama Qasim pergi ke atap dengan terus dikejar oleh Morgiana dan juga Aladin. Walau nggak diduga, Sinbad dan anak buahnya lalu datang ke tempat itu juga. Masrur langsung membabat banyak perompak hanya dalam sekali serang aja. Sedangkan Qasim mencoba mengikat Sinbad dengan kekuatannya, namun sang raja 7 lautan tersebut bisa melepaskan diri dengan mudah. Masrur berhasil menangkap Qasim sementara Sinbad menantang Alibaba berduel sebagai sesama pemimpin. Alibaba pun menerima tantangan Sinbad dan mengeluarkan kekuatan api Amonnya. Keduanya beradu pedang yang hebatnya Sinbad bisa menahan api itu tanpa kekuatannya. Bahkan setelahnya dengan mudah ia berhasil memukul Alibaba sampai terjatuh. Anehnya Sinbad lalu berkata ia akan bergabung dengan kelompok kabut untuk merebut kembali apa yang seharusnya dimiliki oleh Alibaba. Karena Sinbad nggak suka pada perbuatan Ahmad yang membuat rakyatnya sendiri menderita. Qasim gak percaya kata-kata Sinbad karena katanya seorang raja seperti Sinbad pasti lebih senang melihat rakyat jelata mati kelaparan. Namun Jafar lalu membuat pria itu terdiam. Sinbad bersedia membawa Alibaba ke kerajaan untuk berbicara pada Ahmad dan mengungkapkan identitasnya. Ia juga berjanji pada Qasim jika negosiasi berjalan lancar maka mereka bisa melindungi orang-orang di daerah kumuh. Keesokan harinya, pengumuman pun disebar di mana di sana tertulis Alibaba sang perampok yang sering membantu rakyat jelata akan bernegosiasi dengan sang raja Ahmad dan semua orang boleh menyaksikan perundingan tersebut. Alibaba lalu mengakui jika perampokan di istana dan meninggalnya sang raja adalah kesalahannya di hadapan Ahmad dan meminta maaf atas itu semua. Ia juga kemudian meminta Ahmad berjanji akan melindungi seluruh rakyat dan jika sang raja bersedia maka Alibaba akan membubarkan kelompok kabut. Konyolnya Ahmad malah memerintahkan prajuritnya menangkap Alibaba sambil berkata ia nggak pernah menganggap anak yang dipungut dari daerah kumuh sebagai adiknya. Hingga seseorang bernama Bangkir yang selalu terlihat bersama Magi dari kerajaan kau datang ke hadapan sang raja sementara sang Magi sendiri udah berada di luar dan sedang menuju ke sana juga. Si Bangkir lalu mengenalkan dirinya pada Sinbad dan Alibaba yang katanya ia bekerja sebagai penasihat keuangan di Balbad. Hingga gak lama sang Magi yang diketahui bernama Judal datang di mana ternyata ia udah mengenal Sinbad dan langsung menghampirinya. Judal yang kini bekerja untuk kekaisaran kau datang untuk menemui Bangkir. Bersamaan dengan itu Ahmad meminta Sinbad pergi dan berkata jika ia nggak akan membuka jalur perdagangan ke Sindria karena Balbad udah setuju bekerja sama dengan kekaisaran kau dan jika ingin membuka jalur perdagangan lain maka itu semua harus dengan persetujuan kekaisaran kau.
Bangkir nggak ragu-ragu mengajak Sinbad dan kerajaannya untuk bergabung dengan kau juga. Namun pembicaraan mereka terganggu oleh Alibaba yang terus mengamuk meminta Ahmad berjanji untuk melindungi rakyatnya. Malam harinya Alibaba yang diusir oleh Ahmad terlihat frustasi sementara Aladin menghibur sahabatnya itu dengan bilang negosiasi Alibaba nggak sepenuhnya gagal karena perbuatan Alibaba itu udah menyentuh hati semua penduduk yang datang untuk menyaksikan negosiasinya. Jafar dan Masrur lalu datang untuk menjemput Alibaba agar mengumumkan hasil negosiasinya di hadapan para penduduk. Dengan ditemani Sinbad, keduanya pun jujur jika negosiasi telah gagal. Namun Sinbad bilang semua itu belum tamat karena para penduduk harus bertarung dan berjuang demi orang-orang yang mereka cintai. Bahkan Sinbad berjanji jika keadaan Balbat semakin parah, semua penduduk boleh tinggal di kerajaan Sindria. Saat pengumuman selesai, nggak diduga Jundal datang ke sana untuk menemui Sinbad, di mana secara terang-terangan Jundal menantang Sinbad untuk berperang jika Sinbad menolak untuk bergabung dengannya. Saat sedang berbicara, Jundal nggak sengaja melihat Aladin dan melihat jika anak itu dikelilingi oleh para Rukh. Hingga akhirnya Jundal tahu jika ada magi lain selain dirinya. Dengan kejam, Jundal langsung menghajar wajah Aladin dan bertanya siapakah kandidat yang akan Aladin jadikan sebagai raja. Karena Aladin gak menjawab, Jundal pun menggunakan mata saktinya dan mengetahui jika Alibaba punya pisau berisi amon dan langsung menertawakan si Alibaba dan menyebutnya menyedihkan karena Aladin menjadikan anak itu sebagai kandidatnya. Aladin membela Alibaba dengan bilang Alibaba gak menyedihkan, tapi tiba-tiba Jundal menyerang Alibaba dengan kekuatannya. Aladin yang marah pun lalu mengeluarkan kekuatannya untuk menantang Jundal bertarung. Sinbad meminta Masrur menghentikan Jundal agar nggak melayani Aladin, namun sang Vanali sama sekali nggak bisa menyentuh Jundal. Pertarungan antara kedua magi pun dimulai, di mana Jundal mengeluarkan magoi yang menghancurkan apapun di sekitarnya, walau ternyata ia sama sekali nggak bisa menyentuh Aladin yang malah bisa membalikan serangan si Jundal. Karena kekuatan magoi keduanya nggak bisa melukai satu sama lain, Jundal menantang Aladin beradu kekuatan sihir, di mana Jundal menunjukkan sihir petir yang terbuat dari Rukh untuk menyerang. Beruntung Ugo keluar dari seruling dan melindungi tuannya pada tepat waktu. Jundal yang nggak puas kali ini mengeluarkan sihir es dan membawanya terbang ke udara. Yang kejamnya ia lalu membagi es itu dalam ukuran-ukuran kecil untuk menyerang para penduduk. Namun Ugo berhasil menghentikan pria itu dan membuatnya terpental. Sialnya, Jundal ternyata nggak terluka dan malah berhasil menyerang balik Ugo menggunakan sihir esnya. Melihat itu, Aladin naik ke badan Ugo dan meniup serulingnya untuk memberikan Ugo kekuatan tambahan, membuat sang jin bisa kembali bangkit. Walau terlihat tubuh Ugo terluka cukup parah dan mengeluarkan magoi dari bekas lukanya. Aladin yang khawatir meminta Ugo kembali masuk ke dalam seruling, namun si jin menolak hal itu. Di mana Ugo ternyata ingat kata-kata Aladin yang pernah bilang, ia nggak akan pernah meninggalkan temannya. Jundal lalu menyerang Aladin dengan petir. Beruntung kali ini Morgiana melindungi sang magi. Disambung oleh Alibaba yang mencoba menyerang Jundal. Hebatnya dengan tekad yang kuat, Alibaba bisa menembus perisai Jundal dan berhasil menggores pipi si magi jahat, membuat Jundal marah dan menyerang Alibaba balik. Tapi tiba-tiba Jundal juga diserang oleh Ugo sampai terhempas ke dinding dan kemudian dipukul sekali lagi secara telak. Ugo nggak mau berhenti untuk menghajar Jundal. Melihat Ugo bergerak tanpa magoi Aladin, Jundal bilang Ugo bukanlah jin milik Aladin karena ia bergerak dengan magi milik orang lain. Hingga setelahnya, Jundal berhasil menembus tubuh Ugo dengan esnya, namun Ugo malah bisa menangkap sang magi jahat dengan kedua tangannya dan berhasil membuat si Jundal terkapar. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.